Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lajet ID. Akhirnya nih video pertama nih. Video pertama di door to door. Mantap. Ya, door to door nih. Door to door. Door to door. Jelasin apa tuh door to door, Prof? Oke, kali ini kita ada di playlistnya Door to Door. Oke, Door to Door ini adalah playlist di mana kita sebagai Rugged ID akan mencoba mengulas atau mengulik mengenai brand-brand lokal produk. Baik lokal produk dari seluruh Java ya? Ya, Mungkin awalnya Java dulu ya kan? Oke, Java. Jadi ini first impression kita pertama kali akan langsung bertemu salah satu brand Hope, ya nggak? Oke. Jadi Hope ini bahasa Inggrisnya apa sih? Harapan ya, Bro? Iya, secara garis besar harapan. Punya sih harapan. Harapan. Oke, apa harapan Hope di Rugged ID? Kita lihat saja dan saksikan. Kita langsung kenalan aja langsung sama ownernya Hope, yaitu dengan Mas siapa? Rino. Mas Rino. Jadi kita akan tanya udah berapa tahun nih kira-kira Mas lamanya Hope ini sudah berdiri? Hope ini udah jalan 7 tahun dari zaman gue kuliah tahun 2014. Dari 2014. Yes, terakhir untuk skripsi ya 2014. 2014 skripsi. Waduh. Jadi di bahan skripsi ya? Iya, buat project bukan project buat skripsi, tapi buat modal untuk skripsi. Modal Gitu. skripsi. Oke. Sekali kehidupan. Kehidupan bro. Oke bro, kita bakal tanya mengenai Hope ini bergerak di bidang apa nih khususnya nih? Di bidang konveksi. Konveksi ya? Tapi memang sistemnya kita dibikin custom made. Custom made, Jadi dibuat sesuai pesanan konsumen yang datang. pesanan konsumen. Tapi bergerak khususnya di bidang denim ya? Yes, secara garis besar denim. Khusus denim only? Khusus denim only. Bawahan aja ya? Enggak dong, atasan juga dong. Atasan, bawahan, atau Daleman produk juga nih lainnya. kayaknya? Cakep kalau pakai Gatel, produknya gatel tuh. denim. Wah, kalau pakai denim harus pakai daleman bos. Oh iya, cakep itu. Dalaman underwearnya denim kan? Belum ada ada kan? Iya. Kita benar-benar. ciptakan Jadi kalau nantinya. mau underwear denim untuk custom yang sedikit lebih hardcore, lu bisa langsung bisa Iya. order. 21 os. 21 os. Ya, lu bayangin dah fadingnya gimana bentuknya ntar. Tapi udah terjamin fading ya? Terjamin fading Oh, pasti dong. bersama bau-baunya. Jadi ntar paddingnya di bawah ada bulat gitu ya. Anjing. Protes sekali. Belum terpikirkan sih, tapi bisa jadi. Belum ada. Goks tuh. Itu ide. Goks itu ide. Ide ya. Ide harus dicatat. Ide liar itu mahal. Ide liar itu. Siapa tahu lu 2024 akan menjadi salah satu Tren mode. tren mode. Anjing. Bisa Ya jadi. kan? Tuh. Coba aja ya nggak? Coba aja. Awal mulanya nih, awal mula berdirinya Denim Hope ini atau custom konveksi ya sering disebut. Awal mulanya dari mana nih Mas? Kok bisa cinta sama denim gitu? Sebenarnya sih bukan cinta karena denim ya. Oke. Gue user pengguna User denim. denim. Oke, Tapi awalnya. jalur ceritanya adalah tahun 2014 itu adalah gue memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan fokus untuk menyelesaikan tugas akhir kampus, skripsi kan. Dimana pada saat itu modal yang dibutuhkan cukup banyak. Oke. Nah, gue berpikir untuk, nih gue nyari bisnis apa nih yang buat bisa biaya skripsi. Oke. Ya kan, terlebih lagi gue nggak ada biaya. Nah, singkat cerita, gue ketemu sama salah satu teman gue, teman SMP gue. Ya kan, gue ketemu, dia menceritakan ide bisnis. Yang menurut gue, wah gokil banget nih. Ya kan, dia punya rancangan anggarannya, detail produknya, segala macem. Tapi pada saat dia berbicara seperti itu, dia belum jalan. Belum ready buat bikin nih. Belum ada actionnya belum ya? ada actionnya. Oke. Ibarat masih 70%. 70%. 70%. Nah, gue berpikir, kenapa gue nggak bisa ambil idenya dia nih? Aji mumpung dong, ibaratnya aji mumpung nih. Terlebih karena gue punya modal yang bisa dibilang cukup lah. Cukup, oke. Untuk membangun sebuah usaha di awal. Cukup. Setidaknya gue mengambil tindakan. Ya kan? Terus yang kedua adalah, pada saat itu, kenapa gue berfokus pada, wah gokil juga nih kalau denim ya kan? Terlebih karena masalah berat badan gue. Oke, dari awalnya jadi usaha itu dapat dari ide seseorang Yes. yang actionnya terlalu lama mungkin ya. Tapi udah rancangannya udah cukup baik. Terus Mas Rino sendiri mencoba mempertaruhkan lah ya kan. Mempertaruhkan. apa ini ke depannya kira-kira Iya. ide ini menjadi peluang baik atau enggak. Itu yang sering kita sebut ya keberuntungan, Bro. Dan, Bener. ya kan? Bener, betul. Ini buat inspirasi buat teman-teman ya yang masih kuliah atau subscriber kita yang masih Yes. pelajar ya.
Jadi nggak ada putus ya? Tidak Nggak ada. yang ada putus. Lu kalau mau usaha, lu pasti dapat. Contohnya Mas Rino sendiri. Benar. Udah Lu- 7 tahun loh bro, dari zaman kuliah. Jadi menurut gua, Nah. modal itu bukan masalah. Lu punya uang 100.000, lu punya uang 1 juta, itu bisa dijadiin modal. Jadi modal. Yang penting ada tindakan dulu. Ada tindakan. Iya kan? Tindakan itu yang menghasilkan rezeki lu berikutnya. Kemudian dia bisa mengcustom denim sesuai dengan ukuran body. Karena awalnya Mas Rino sendiri Berat itu badannya berat 90. badan 90. Nyentuh 95. Nyentuh Bayangin 95 kilo ya kan. Dengan size celana yang tidak ada di departemen Dijual. store pada umumnya Oke, pada saat oke. itu. Mau nggak mau adalah gue nge-custom dong. Nah pada saat itu 2014 tempat custom denim itu sedikit, Oke. sangat sedikit. Apalagi size gue size 39 ke 40 nggak ada. Akhirnya gue menemukan satu tempat itu ada di daerah Pejaten lah. Oke. Dapat situ terus gue. Nah ketika gue menemukan ide bisnis itu, gue gabungkan. Pasti di luaran sana banyak yang masalahnya Sama. sama kayak gue. Nggak ada nih pasti ini susah, setengah bego. Nyari size 39-40 ke atas nggak ada, Oke, ya kan? oke, benar. Nah dari situ gue gabungin, terus gue mencoba mencari modalnya dari jual kamera gue. Jual kamera. Jual kamera, lakulah uang tersebut gue jadiin modal untuk trial and error sebuah produk. Oke, oke. Gitu. Jadi gini bro, jadi dari trouble dia sendiri, dia menemukan masalah yaitu ukuran size. Yes. Nah, dari masalah itu dia berpikir lebih luas. Yaitu berpikir mengenai, adakah masalah yang dia alami dialami oleh orang lain? Ternyata banyak masalah itu. Dengan semakin banyak masalah, makin banyak Cuan. cuan. Cuan Yoi. for life. Salam sadis bro. Iya, carilah masalah kalau pengen kaya. Yoi bro. Jadi lu harus banyak masalah orang buat, lu makin banyak masalah masuk penjara lama-lama. Astagfirullahaladzim. Hope sendiri itu saya lihat di Instagramnya tuh, di feed Instagramnya kan harus selalu celana. Itu tidak menutup kemungkinan nggak tuh bikin outer, topi, yang penting masih berbahan denim gitu. Memang main produk kita itu kan sebenarnya denim, tapi produk keluaran outputnya yang dilihat oleh market adalah selama ini celana. Iya. Celana yang dikenal luas itu adalah celana. Iya. Padahal kita tuh bisa membuat semua produk yang mereka ingin custom. Misalnya contoh, gue pengen coba dong bikin sajadah dari bahan denim, bisa nggak? Iya. Bisa. Kita takis selama produk utamanya adalah denim. Gue pengen bikin outer pakai bahan denim, anak-anak misalnya terinspirasi dari anak-anak motor ya kan? Iya. Nah, itu bisa kita buatkan, asalkan mereka mengkonsultasikan desainnya kepada kami. Mereka memberikan desain yang mereka mau, konsultasikan ke kami, nanti akan kita berikan feedback ke dia, Ya. bisa atau tidaknya. Kalau bisa, oke, kita go. Berarti untuk teman-teman nggak melulu selalu celana ya. Nggak Berarti bisa semuanya, yang penting Bisa. bahannya denim. Bisa, misalnya Mas Aang pengen bikin outer nih, yang style anak motor banget, Ya. kita bisa buatkan. Misalnya perpaduannya di denim dengan apa? Misalnya denim dengan bahan corduroy, Iya. atau dengan bahan kulit, atau misalkan dengan kulit. Misal, Mas, gue punya kulit buaya nih, bisa nggak dipadu padankan dengan bahan denim? Wah, itu bisa banget. Sesuai dengan karakter saya kalau ngomongin buaya. Saya pernah lihat itu di Instagram siapa? Itu benar. Jangan-jangan Mas Januari ini buaya di awal. Kalau itu kan zaman dulu. Ya, Pak. zaman Zaman dulu dulu ya. kan. Haus nih, bentar. Wih, ada Wah. kopi nih. Kopi Iya, iya, apa iya. itu? Widih. Kopi. ABC. Bentar. Aang? Aang, Bang Edo, Guce. Yo, Oh, iya. Bener juga ya, bener ya. Mau kopi. Coba yuk. Bener nih. Kayaknya enak nih. Coba ah. Wow. Wah. Enak banget. Enak Wah, sekali. cakep. Jadi tolong ABC disupport lagi kan kata dia. Endorsannya. Berarti nggak melulu tentang celana aja ya Enggak. Mas ya? Bisa semuanya. Yang penting selama mereka ingin mengcustom itu menggunakan produk denim, Ya. insya Allah bisa kami buatkan. Asal yang pertama, konsultasikan dulu desainnya ke kami. Gitu. Jadi kan kita sebagai manusia juga punya batasan kemampuan untuk menciptakan sebuah produk kan. Nah, konsultasi itulah yang memudahkan kami untuk bisa meng-create apa yang kalian inginkan. Oh, jadi itu bisa jadi salah satu konsepnya Hope itu sendiri untuk jadi desain itu nggak melulu dari Hope-nya itu bisa Enggak. dari customer juga mendesain Benar, sendiri. benar. Kan customer tuh sendiri. punya desain yang liar dong pasti ya. Misalkan contoh, bisa nggak Mas? Saya bikin underwear pakai bahan denim. Iya. Tentu bisa. Waduh. Tentu bisa kan belum ada yang menciptakan itu kan? Cuma beranikah yang mau menggunakan? Gitu kan? Pasti ada orang yang Iya berani, sih, nih. berani sih. Bener kan? Bener. Tinggal
saya tunggu aja. Orderan. Ada orderannya. Ada orang seberani itu. Ada tuh yang Itu ya. Ada yang berani? Ada yang berani, boleh Saya silakan. bikin langsung. Mau 32 Jadi os. mungkin Mas Rino ini lebih ke custom ya? Iya, Ke custom ya. Tapi apakah Mas Rino ada kepikiran membuat artikel nih? Artikel khusus dari Hoop sendiri? Ready seperti to stock. ya ready to stock ya. Insya Allah dalam beberapa pekan ke depan, Yoi. memang kita akan menciptakan sebuah produk yang idealisnya hop banget lah. Idealisnya Idealis hop banget. Tapi itu kita akan buat limited stock. limited stock. Yang mungkin cuman tidak lebih dari 20 produk. Maksudnya limited stock itu adalah produk yang memang menceritakan historinya hop ini seperti ini. Gitu loh. Memang limited. Emang akan dibuat limited. Jadi desainnya tidak akan sama. Jadi buat teman-teman yang nanti kalau udah open, udah ready stock jadi terbatas hanya 20 Terbatas. Lebih kurang mungkin sekitaran 20 produk. 20 produk. Jadi jangan sampai ketinggalan produknya Hoop yang baru akan launching ya mungkin dalam waktu dekat lah. Kita tunggu Yes. aja apa kapan. Kita tunggu. Saya kan lagi ada masalah no. Ada Mbak salah. Kalau ngobrolin denim, kan sekarang ada beberapa yang patokannya ke Jepang lah, atau Yes. ke Western lah. Mm. Nah kalau dari segi genre, gue sebutnya genre ya. Iya. Hoop itu tuh lebih condong kemana sih? Hop itu sebenarnya nggak condong. Gue nggak bisa bilang hop ini ke Jepang-Jepangan banget atau ke Western banget iya. atau ke lokal-lokal banget. Tapi gue lebih mengsituasionalkan konsumen yang inginkan. Genrenya nih hop sebenarnya luas. Tapi kalau khususnya gue lebih suka dibilangnya ke ala streetwear lah. Oh, streetwear. Western juga dong jatuhnya ya. Jepang. Streetwear Jepangnya ya. Nah, gue memang konsep. mungkin kayaknya lebih khusus ke sesuai keinginan customer. Iya, bener. Iya sih, berarti emang balik lagi ke karakter sih. Ke karakternya, betul. Maksudnya karakternya suka Jepangan banget. Karena kita kan kita pernah berkolaborasi dengan salah satu influence kan. Nah, dia tuh inspirasinya dari Jepang banget lah, dari model celananya, Oh, iya, kantongnya segala macam. Nah, itu kita implementasikan desainnya dia, langsung kita buatkan. Karena memang dia terinspirasi oleh Japanese style banget lah. Kok nggak salah ada juga yang agak western gitu ya? Iya, ada tuh. Saya kenal. Sepertinya saya pernah melihat Oh, Mbak, kenal ya? Ada. ada itu kalau nggak salah saya pernah lihat trailernya itu antara 3 orang lah. Iya, bener. Bener. Kayaknya selebgram deh. Iya, itu bertiga mereka Datang ke sini, influence, benar. Itu influence terkenal lah di kalangan anak Denim, Mas. Rajet ID itu Rajet wah ID. luar biasa. Terkenal dia ya. Sangat luar biasa. Tapi yang satu ganteng tuh. Yang mana tuh? Yang tinggi gede. Ya kan Hoop tuh udah 7 tahun ya. Iya. Gue pengen nanya, ada nggak sih? Lu pernah mengalami ini nggak sih? Customer yang rese banget gitu. Oh, banyak. Gue mau ini, tapi berkesan sama lu. Ada nggak? Yang lu inget terus sampai sekarang, nih anjing nih customer rese banget sih. Kalau rese nggak ada customer rese ya. Menurut gue tuh nggak ada customer rese. Yang ada hanya customer kurang edukasi. Kurang edukasi. Bener dong. Makanya di sini Rugged ID Nah, mengedukasi kan. edukasi buat teman-teman Betul. semuanya. Jadi daripada lu misalkan nggak tahu nih apa namanya, nah di sini adalah channel yang mengedukasi lu biar lu tahu apa itu apa sih namanya? Ngeblank. Yang penting jangan lupa subrek biar teredukasi. Jangan lupa bener. subscribe. Ada coba ceritain dulu. Satu yang rusuh ya, menurut gue nggak rusuh sih. Sebenarnya tuh semuanya kembali kepada edukasi. Walaupun memang sebenarnya kan edukasi itu nomor satu. Nomor 1. Satu, masyarakat kita itu kurangnya literasi. Membaca. Itu yang sebenarnya mungkin Jadi trouble ya? trouble. Mungkin beberapa brand mengalami ini gitu loh. Ini trouble yang ini orang malas banget sih baca. Padahal informasinya itu udah tertulis di foto dan di caption. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi bukan kesel ya, agak dongkol lah. Kadang dia nanya, "Mas, ini harganya berapa?" Iya. Ya kan? Mas, ini osnya berapa? Ini bahannya apa? Itu semua tuh ada di caption. Dan mereka mengcapture caption tersebut terus dikirim ke kami. Ditanya, "Harganya berapa, Mas?" Nah, kurangnya literasi gitu. Padahal literasinya sudah ada. Sudah ada. Benar. Jangan lupa baca dulu baru Jangan order. baca dulu, makanya kalau nanya itu baca dulu. Ya kan? Baca. Benar. Jangan asal ngomong. Benar. Informasi nomor 1 ya? Informasi nomor 1, karena informasi bisa kita tahu ya kan? Benar. Oke. Tadi udah kita ulas sedikit ya mengenai sejarah, artikel yang bakal muncul. Oh, iya, tapi Nah, kita bakal nanya nih hal-hal penting nih. Karena kenapa gue bilang hal penting?
sering banget sekarang lokal brand, lokal produk nih ya kan. Made in Indonesia, Bro. Sih tahu, Bro. Cakep. Nih. Yang bener-bener dia harus tahu nih lokal produk atau enggak, ya kan? Apakah Hope ini ngaku-ngaku lokal produk, Bro? Kita minggir dulu. Yoi. Kita harus tanya dulu. Silakan. Kita bakal nanya yang pertama. Deg-degan saya. Jangan deg-degan, Mas. Pertanyaan yang sangat penting diketahui. Karena Mas sendiri menyinggung masalah pengetahuan. Apakah dari ownernya Hope ini mampu menjawab 5 pertanyaan kita? Oke? Wow. Dari door to door itu harus wajib dia apa, Bro? Menjawab 5 pertanyaan kita. Karena kita akan mengidentifikasi apakah Hope ini termasuk lokal produk atau produk luar atau termasuk Di lokal-lokalin. di lokal-lokalin. Ada ya. Untung bukan Karena selalu dilokalisasi. karena gini, Bro, selalu banyak support your local product. Yang Benar. lu support ternyata lokal luar, Bro. Wadah. Bahaya nih. Wadah. Bahaya itu. Wadidaw. Jadi karena sering banget itu diinformasikan miskomunikasi lah kalau saya bilang. 5 pertanyaan mematikan. Untuk Mas Rino, pertanyaan pertama, apakah Mas Rino tahu apa syarat menjadi salah satu lokal produk? yang jelas adalah kalau menurut Standar bukan menurut ya. Ini harus menurut standarisasi dari Dinas Kementerian. wow. Yoi. Karena gini, Bro. Kalau kita buat standar sendiri, itu berarti mengatakan bahwa kita menyetandarkan diri kita sendiri terhadap suatu standar nasional. Bener. Kita akan menjawab dengan standar-standar yang literasinya jelas dan Wow. tertentu. Lu juga baru tahu. Ulang lagi. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke, Mas Rino, apakah tahu bagaimana standar yang disebutkan atau dikatakan dari kementerian bahwa Mas Rino merupakan produk yang lokal produk or not? Yes, harus memiliki legalitas dari sebuah perusahaan tersebut. Oke, itu kita akan bicara mengenai legalitas. Tapi Oke. kita akan bicara tentang artikel atau produksi ya. Apakah Mas Rino menciptakan produk ini merupakan pure lokal produk atau tidak? Pure lokal produk. Oke, pure lokal produk. Dari kementerian, kita ketahui bahwa material use yang harus digunakan yaitu sebanyak 60% atau 70% Lokal harus produk. merupakan dari brand lokal sendiri. Apapun itu. Term pertamanya, syarat pertamanya adalah 60 sampai 70%. Betul. Oke. Jadi Mas Rino ini kalau materialnya dari mana nih? Kalau tahu denimnya dari mana ya enggak, Bro? Denim, bahan itu untuk bahan kita masih menggunakan ada beberapa yang lokal. Kita ambil ngomong beberapa nggak apa-apa ya. Kita akan pertanyaan menyeluruh. Apakah Mas ini menggunakan pure 100% lokal produk, misalkan denimnya dari contohnya misalkan dari Bandung Oke. atau dari Malang atau dari mana lah? Yes. Untuk denim kita masih menggunakan ada beberapa yang bahan lokal. Bahan Satu lokal. dari Bandung. Oke. Itu ngambil dari Bajatex juga ada. Iya. Terus dari Thailand juga ada. Thailand juga ada. Tapi kalau Thailand itu kita memang lebih pure ke selvedge-nya ya. Selvedge. Selvedge produk memang kita ngambil dari Thailand. Beberapa Dari dari Thailand dan sempat juga masuk bahan-bahan dari Jepang ataupun dari Cina juga ada. Cina juga ada. Benar. Untuk material memang gue menyebutkan ya lebih banyak ke kalau untuk selvedge memang ngambil luar. Ambil luar. Tapi kalau Apakah nggak ada nih lokal produk? ada Ada. untuk di bahan denim Why you not non-selvedge. use? Kenapa Anda nggak gunain? Karena sebenarnya Apa idealis Anda terhadap Enggak, bukan. Gimana? karena yang kita dapat vendornya masih dari bahan Thailand. Dari Thailand. Tapi ada juga yang saya menggunakan bahan Bandung. Bandung. Itu untuk selvedge ada kok pakai bahan Bekaro. Bekaru Itu dari Bandung. dari Bandung. Oke, jadi kenapa Rugged ID itu pengen mencoba meng-create lokal produk agar brand-brand yang pure lokal produk atau UMKM bersifat mikro itu mampu memberikan kontribusi secara luas terhadap material yang digunakan. Jadi uangnya itu benar-benar berputar di Iya. Indonesia sendiri. Karena trouble yang sering terjadi, orang selalu membandingkan ya, brand luar, brand lokal. Semuanya nggak ada yang salah, Bro. Gue pikir benar. Tapi masalahnya realisasi dalam kenyataan, dari kenyataan sendiri, brand luar yang ngakunya lokal produk dong. Disinilah Viewer kita pengen coba mengulas berapa brand lokal, kita Viewer dekatin secara interns, apakah benar dia ini menggunakan material. materialnya itu lokal atau enggak. Yes. Oke, jadi kita udah dapat jawaban pertama itu mengenai Material denimnya. Material denim. Oke, jadi Mas Rino ini custom dia bisa dari brand yang ada dari Thailand, Jepang dan Cina, lokal Cina juga ada. dan Bahannya, Jepang. bahannya. Jadi dia lebih mengikut dari kebutuhan pasar ya? Iya. Lebih ngikut kebutuhan Benar. pasar. Oke. Tapi kalau buat artikel sendiri rencananya bawa dari material Indonesia sendiri atau material luar nih? Nah, insya Allah yang nanti akan kita keluarkan, kita menggunakan bahan dari lokal. Dari lokal. Dari lokal tentunya lokal selvedge ya. Lokal selvedge. Oke. Untuk apa namanya? Industrinya itu ada di daerah Majalaya.
Majalaya. Ya mungkin beberapa anak denim udah tahu lah. udah paham lah. Oh, oke. Tanpa saya Kalau gue pikir sih, dari brand denim Majalaya kayaknya udah cukup bagus ya. Udah cukup lumayan, bagus. udah lumayan, bagus lumayan. Ya. Udah lumayan bagus. Beberapa tetangga menggunakan Iya, dari sana. Dari sana. brand tersebut. Bahan tersebut kok brand tersebut salah. Oke. Jadi rencananya kalau untuk artikel kedepannya nanti si Mas Rino ini akan mengeluarkan dari material lokal produk. Jadi Betul. benar-benar pure 100% lokal Lokal. produk. Dari letter page-nya, Leather face-nya, dari benangnya, dari material resleting, Resleting. rivet segala macamnya, kita akan menggunakan setidaknya 80% 80% lokal. Nah, kalau udah termasuk 80% berarti termasuk dari lokal produk. Oke, jadi tadi udah masuk pertanyaan pertama ya. Jadi daripada kita nanti terlalu tegang, kita terlalu tegang. Bro. Relax, lepaskan. Lepaskan. Aduh, gue jadi gitu ya. Oke, kita bakal lanjut nanti pertanyaan kedua sambil isi pertanyaan kita. Gini kan Mas Rino, Iya, iya. gua kan sukanya kan denim os gede. Yes, Berat-berat heavyweight. lah. Iya, heavyweight karena gua kan di gudang kan. Dari Hope itu pernah bikin celana terberat itu sampai berapa os? Kalau ditanya pernah sampai berapa os, gue pernah bikin yang 32 os. 32 os tapi bahannya Sunforize. Tetap juga ya Sunforize maksudnya tebel-tebel juga lah. 32 os. Berat juga, berat. Tapi kalau untuk saat ini paling besar di 23 os. Untuk saat ini kita yang menyetok masih 23 os. Gitu. Saya punya tuh yang 23 os. Oh iya, yang model double knee itu kan? Itu paling laku penjualannya di sini. Luar biasa kolaborasi itu. Januar dijuang. Oh gokil. Oke, jadi Oke. gini Mas. Kalau di gue sendiri, kenapa gue lebih suka sama os besar, os ya berat ya kita, kayak 23 os, pokoknya 20 ke atas ya, karena ya emang sesuai dengan kebutuhan gue. Gitu makanya. Kebutuhan lo agak gimana gitu loh? Enggak sih, gue kerja di gudang bro. Gue kerja di gudang Dan yang kebutuhan lo gede gitu. Gue sebenarnya lebih suka kalau teman-teman di luar sana ya, teman-teman Rajat ID di luar sana tuh kalau pakai os besar tuh karena emang sesuai kebutuhan gitu, fungsional. Fungsinya untuk apa? Iya, Benar. itu dia. Tapi kan kalau anak muda zaman sekarang, untuk anak-anak denim baru tuh permasalahan adalah os gede. Gue pengen nyoba pakai os gede nih, lebih keren katanya fadingnya lebih bagus. Ya bagus, tapi gagal kalau cuma dipakai seminggu sekali doang gitu loh. Ya semakin lu menggunakan denim fungsional ya boleh aja sih pakai os besar. Betul. Mas Kuci. Iya, Oke. Mau nanya dong. Nih gue putar deh. Buset, John Lennon aja. Arsenal banget. Oke. Jadi jangan ngomongin bola dulu Oh lah. iya, jangan dulu. Tim gua. Iya. Oke. Ini ngobrolin anak-anak yang main denim nih. Cakep. Kayak lu bilang tadi kan ada batasannya nggak sih sebenarnya? Untuk umur Ah, user denim. yang belanja di sini tuh Oh, bukan nggak ada batasan. Bahkan pernah orang tuanya bikin celana untuk anak yang masih usia 5 tahun. Menurut gue itu yang paling kecil ya, 5 tahun. Itu minta bikinin celana yang bahan dasarnya denim, terus dia pakai karet. Jadi fleksibel kalau misalkan dia bertambah usia dan berat badannya bisa masuk. Oh, tetap muat ya. Masih tetap muat seperti itu. Aki-aki gitu ada. Pernah nggak? Lu pernah nggak ketemu customer yang udah tua banget gitu? Tapi kalau dilihat secara visual, Looks-nya. berumur ada. Banyak ya emang customer. Ada, nggak banyak sih, tapi ada. Ada. Istilahnya gini bro, kata Buya Hamka, lu kalau pakai denim, lu makin tua makin berminyak. Tau gak kenapa? Kenapa tuh? Kalau lu pakai denim, lu makin tua makin kelihatan shine bro. Jadi makin kelihatan rugged. Ngerti gak lu? Kelihatan sekali umurnya berapa? Tahu sih lu umur lu berapa ini? Forever young. Oke, jadi kita udah tanya-tanya sekilas dan mendalam juga mengenai brand Hope ini sendiri. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya kan? Serius lagi. Pertanyaan kedua. Serius lagi tadi.